Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nia Octavia dengan NPM 23130250042 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2023. Di era digital saat ini, ancaman terhadap keamanan sistem komputer semakin kompleks. Untuk itu, kita perlu mengenal berbagai alat bantu atau tools cyber security yang digunakan oleh para profesional keamanan cyber untuk melindungi sistem dan data dari serangan. Dalam video ini, saya akan membahas 5 tools penting dalam dunia cyber, yaitu yang pertama ada Nmap untuk pemetaan jaringan, lalu ada Wiresec untuk analisis lalu lintas data, ada Hydra untuk uji kekuatan autentikasi, lalu ada Burp Suite untuk audit keamanan web. Dan yang terakhir ada John the Ripper untuk pengujian hash password. Jadi, dari kelima tools ini itu bisa digunakan oleh ethical hacker, admin jaringan, analisis forensik, dan profesional IT lainnya dalam pengujian sistem secara legal dan etis. Langsung saja kita mulai dari yang pertama. Di sini itu ada Nmap Network Mapper. Jadi Nmap ini sendiri itu adalah tools open source yang digunakan untuk memetakan jaringan, menemukan host aktif, port yang terbuka, dan layanan yang berjalan di sebuah sistem. Jadi fungsi utama Nmap ini sendiri itu yang pertama mendeteksi perangkat aktif dalam jaringan, yang kedua mengetahui layanan dijalankan oleh host seperti web server, FTP, SSH, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi sistem operasi dan versi perangkat lunak. Adapun contoh perintahnya, misalnya kamu ingin mengetahui perangkat yang aktif di jaringan lokal Wi-Fi kampus, jadi kamu itu bisa menjalankan kode ini, nmap -sn 192.168.1.0/24. Jadi 192 ini adalah IP address-nya, IP-nya. Lalu output-nya akan menunjukkan IP address, MAC address, vendor, dan status on-off dari perangkat. Jadi fitur pentingnya adalah yang pertama itu SF, ini Service Detection, untuk melihat aplikasi dan versinya. Lalu MinO ini adalah OS Detection, untuk mengetahui sistem operasi host. Lalu MinA ini adalah Aggressive Scan, Combination Scanning, lengkap gitu. Lalu ada studi kasusnya, misalnya seorang admin itu ingin tahu apakah ada layanan RDP, remote desktop, yang terbuka. Jadi kita bisa masukkan kode IP ini, nmap p3389, langsung masukkan IP-nya 192.168.1.0/24. Jika ditemukan port 3389 terbuka, maka kemungkinan layanan RDP ini sedang berjalan dan perlu dicek apakah aman. Lalu kelebihannya sendiri itu gratis dan open source, lalu ringan dan powerful, bisa dijalankan di Linux, Windows, maupun macOS. Mendukung scripting dengan NSA, Nmap, Scripting Engine. Lalu yang kedua, itu ada Wiresec, paket sniffer. Jadi, Wiresec ini sendiri adalah tools analisis jaringan yang mampu menangkap dan menampilkan setiap paket data yang melewati perangkat kita secara real time. Untuk kegunaan Wiresec ini sendiri, yang pertama itu melihat komunikasi antar perangkat, lalu mengidentifikasi protokol yang digunakan seperti HTTP, TCP, DNS, dan lain-lainnya. Lalu melihat payload atau isi pesan data yang dikirimkan. Contoh skenario, kamu itu pengen mengakses website tanpa HTTPS. Misalnya http://contoh.com. Saat login, informasi seperti username dan password itu bisa terlihat jelas melalui Wiresec. Jadi inilah mengapa HTTPS sangat penting. Lalu ada fitur kerennya juga, yang pertama itu filter paket secara detail, misalnya HTTP atau hanya IP tertentu. Lalu Discode lebih dari 1000 jenis protokol. Lalu ada static traffic, IP conversion, lalu ada stream TCP. Keuntungannya sendiri itu monitoring lalu lintas jaringan secara live,
Sangat berguna untuk troubleshooting dan forensik digital, banyak dipakai oleh ISP, militer, dan peneliti keamanan. Selanjutnya yang ketiga itu ada Hydra, Brute Force Login Tools. Jadi Hydra ini sendiri itu adalah tools yang digunakan untuk melakukan brute force attack ke berbagai layanan seperti FTP, SSH, HTTP, HTTP, login, SMB, dan banyak lagi. Jadi cara kerja Hydra ini sendiri itu kita diberi Hydra list username dan password. Lalu Hydra ini mencoba satu persatu kombinasi login. Jika cocok, dia akan menampilkan hasil login yang berhasil. Contoh perintahnya seperti ini. Kalau ada IP-nya juga. Nah, jadi perintah ini itu tuh mencoba login SSH ke IP target dengan user, admin, dan passwordnya itu dari file password txt. Lalu ada etika penggunaan. Hydra ini hanya boleh digunakan di sistem milik sendiri atau dengan izin tertulis. Menggunakannya tanpa izin termasuk pelanggaran hukum. Lalu kelebihan Hydra ini sendiri, yang pertama itu sangat cepat dengan dukungan multi-threading. Lalu yang kedua itu mendukung berbagai protokol, lebih dari 50. Lalu biasanya itu dikombinasikan dengan tools lainnya, misalnya automation. Lalu yang terakhir ini ada alternatifnya. Jadi Medusa, Nrex, namun Hydra ini tetap jadi pilihan utama karena dokumentasinya itu lengkap dan komunitasnya juga sangat luas. Yang keempat ini ada Burp Suite, Web Application Security Scanner. Nah, Burp Suite ini adalah tools GUI untuk melakukan uji keamanan aplikasi web. Jadi sangat cocok digunakan oleh para tester atau developer untuk menentukan celah keamanan. Nah, di sini juga itu ada fitur utamanya. Yang pertama itu ada proxy intercept. Jadi ini tuh untuk menangkap dan mengedit request atau respon antar browser dan server. Lalu yang kedua ada repeater. Ini adalah uji ulang request dengan modifikasi. Yang ketiga ada scanner versi Pro. Jadi itu bisa mendeteksi XSS, SQL injection, CSRF, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir sendiri ini ada intruder, menyerang parameter input dengan otomatisasi. Ada juga contoh studi kasusnya, misalnya kita ini ingin belanja online dan melihat harga produk di parameter URL. Dengan Burp Suite, kamu itu bisa ubah harga jadi Rp100 jika sistem tidak validasi ulang. Itu celah keamanan yang serius. Dan untuk keunggulannya sendiri bisa digunakan bersama browser seperti Chrome atau Firefox. Lalu yang kedua itu cocok untuk testing atau REST API dan aplikasinya itu sangat modern. Lalu versi community gratis, versi Pro punya fitur lengkap. Ada juga alternatifnya, yaitu OS PZ. Ini juga open source, mirip tapi tidak sekuat Burp Suite Pro. Begitu. Yang kelima ada John the Ripper Password Cracking Tools. Jadi John the Ripper ini adalah tools untuk mengecrack password hash dari sistem Linux, Windows, atau database lainnya. Jadi format hash yang didukung ini adalah MD5, SHA1, NTLM Windows, Byscript, DES, dan lain-lainnya. Untuk cara kerjanya, kalau yang pertama itu input file hash, misalnya etc, shadow dari Linux. Lalu yang kedua itu cocokkan hash dengan password dari wordlist. Yang ketiga itu bisa brute force jika tidak cocok. Ada juga contoh perintahnya seperti ini, John wordlist q text hash txt. Tools ini tuh mencoba setiap kata di wordlist txt untuk dicocokkan dengan hash file hash txt. Jadi etikanya itu gunakan hanya untuk pengujian sistem sendiri, bukan untuk mengambil password orang lain. Jadi kelebihannya bisa dijalankan offline, cepat dan ringan, dukungan hash yang sangat luas pastinya. Nah, untuk kesimpulannya, dari pembahasan 5 tools cybersecurity yang telah kita bahas tadi, bisa kita simpulkan bahwa Nmap ini sangat efektif untuk melakukan pemetaan jaringan dan mengetahui perangkat serta layanan yang berjalan di jaringan. Untuk WireSec, memberikan visibilitas mendalam terhadap lalu lintas data yang melewati jaringan kita, sangat berguna untuk analisis dan investigasi.
Lalu Hydra itu memungkinkan kita menguji kekuatan sistem autentikasi dengan metode brute force yang terkontrol. Lalu brute suite ini adalah tools wajib untuk menguji keamanan aplikasi web dan mendeteksi berbagai celah seperti XSS dan SQL injection. Yang terakhir, John the Ripper berguna juga untuk menguji ketahanan hash password yang digunakan oleh sistem. Kelima tools ini itu mencakup berbagai aspek penting dalam kenyamanan sistem, mulai dari jaringan, lalu lintas data, autentikasi, aplikasi web, hingga proteksi password. Namun perlu ditekankan bahwa penggunaan tools ini itu harus selalu berlandaskan pada etika dan legalitas. Jadi tujuannya adalah untuk pembelajaran, riset, dan pengujian sistem yang sah, bukan untuk merugikan orang lain. Sebagai mahasiswa dan calon profesional di bidang teknologi informasi, penting bagi kita untuk tidak hanya menguasai tools, tapi juga memahami tanggung jawab etis dan dalam penggunaannya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai 5 tools cyber security. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.